sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kegilaan warganet Indonesia bikin Ragnar Oratmangoen otaknya kejang-kejang sampai ingin rehat dari media sosial. Agen beberkan Pratama Arhan sudah tanda tangan kontrak dengan klub barunya Jajal Sepak Bola Eropa. Breaking news Kepres untuk Jay Itzes dan Nathan Chu Aon resmi dikeluarkan Presiden Jokowi. Kini tinggal disumpah WNI, selanjutnya siap diangkut Coach STY ke Turki. Profil Tommy Miller, gelandang serang keturunan yang ungkap hasrat bela timnas Indonesia. Fans minta Jordi Amat didepak dan dibuang dari tim usai lakukan banyak blunder. Bos JDT pasang badan. Kegilaan warganet Indonesia bikin Ragnar Oratmangoen otaknya kejang-kejang sampai ingin rehat dari media sosial. Calon pemain naturalisasi tim nasional Indonesia, Ragnar Oratmangoen, menanggapi gilanya warganet Indonesia di media sosial. Bahkan dia sempat mempertimbangkan vakum dari media sosial sebelum mencatatkan debut bersama tim Merah Putih. Ragnar menceritakan bahwa jumlah pengikut akun Instagram pribadinya melonjak tajam usai diumumkan sebagai calon penggawa anyar timnas Indonesia. Pemain yang membela klub Eredivisie Belanda, Fortuna Sittard ini pun kaget jumlah pengikutnya melonjak puluhan kali lipat. Saya bisa menunjukkan kepada fans di sana apa yang saya lakukan di sini dan kepada orang-orang di sini bagaimana keadaan di Indonesia, ungkap Ragnar. Tepat sebelum saya pergi, saya memiliki sekitar 1.000 pengikut. Ketika saya kembali, jumlahnya lebih dari 25.000 dalam kurung, sekarang 32.000 tambahnya. Menurut Ragnar, mantan rekan setimnya di Go Ahead Eagles, Jay Itzes, juga sepakat bahwa netizen di tanah air sangat menggilai sepak bola. Fanatismenya, kata dia, tidak sebanding dengan di Belanda. Jumlah penayangannya mencapai 1,4 juta. Saya tahu betapa fanatiknya para penggemar dan telah melihat bersama J, dalam kurung Itzes, betapa cepatnya segala sesuatunya berjalan. Namun itu mengejutkan saya, aku Ragnar. Saking gilanya warganet Indonesia, Ragnar sempat ingin vakum dari media sosial. Pemain berposisi penyerang ini kembali ingin aktif di media sosial jika sudah mencatat debut bersama tim Merah Putih. Agen beberkan Pratama Arhan sudah tanda tangan kontrak dengan klub barunya Jajal Sepak Bola Eropa. Dusan Bogdanovic yang mewakili Pratama Arhan menyebut bahwa kliennya sudah tanda tangan kontrak dengan klub barunya. Kendati demikian, dia enggan membeberkan nama klub yang akan menjadi pelabuhan pemain timnas Indonesia tersebut. Dusan Bogdanovic mengatakan Pratama Arhan akan memulai perjalanan baru dalam karier sepak bolanya. Dia pun memastikan akan mengumumkan kabar bahagia itu secara resmi dalam waktu dekat. Sudah tanda tangan kontrak, kami akan umumkan bulan ini, kata Dusan Bogdanovic. Dia mengatakan belum bisa membeberkan Pratama Arhan merapatkan ke tim asal Korea Selatan Suwon Football Club. Klub itu sebelumnya santer dirumorkan ketertarikan kepada pemain tersebut. Belum pasti Korea Selatan, belum pasti di Jepang. Akan tetapi pasti luar negeri, ucapnya. Eropa, pasti ada kemungkinan. Kalau memang pikir sekarang sudah siap, ya siapa tahu, tambahnya. Dusan Bogdanovic mengatakan klub manapun yang akan dipilih Pratama Arhan harus didukung publik sepak bola Indonesia. Hal itu agar pemain tersebut makin berkembang kemampuan. Semoga itu akan jadi pilihan yang terbaik buat masa depan Arhan, katanya.
Menurut kalian akan berlabuh kemanakah Bang Arhan guys? Mungkinkah Eropa? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Breaking news Kepres untuk Jay Itzes dan Nathan Chu Aon resmi dikeluarkan Presiden Jokowi, kini tinggal disumpah WNI, selanjutnya siap diangkut Coach STY ke Turki. Keputusan Presiden dalam kurung Kepres untuk Jay Itzes dan Nathan Chu Aon resmi dikeluarkan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Kini PSSI hanya tinggal menunggu kedatangan mereka ke tanah air untuk disumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh instansi yang membantu proses naturalisasi kedua pemain itu, serta pastinya Pak Presiden Jokowi yang telah mengeluarkan Kepres kewarganegaraan buat Jay dan Nathan. Lanjutnya lagi, dengan ditandatanganinya Kepres, kini PSSI tinggal menunggu Itzes dan Nathan untuk segera datang ke Indonesia. Itu artinya proses naturalisasi mereka kini tinggal menuju pada pengambilan sumpah WNI. Sehingga dengan langkah ini maka kita tinggal menunggu waktu yang dimiliki Jay dan Nathan untuk ke Indonesia sehingga bisa mengambil sumpah dalam kurung WNI, ucap Arya Sinulinga. Setelah itu KTP dan paspornya akan diurus juga, seperti kemarin Justin Hubner. Jadi ini adalah proses-proses naturalisasi. Kita harapkan Jay dan Nathan bisa ke Indonesia untuk melakukan proses-proses yang lebih cepat. Tandasnya, Bang Jay dan Bang Nathan segera datang ya disumpah dan bikin KTP biar cepat gabung dengan pemain timnas lainnya untuk TC. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Profil Tommy Millar, gelandang serang keturunan yang ungkap hasrat bela timnas Indonesia. Gelandang serang keturunan Indonesia Tommy Millar ungkap hasrat bela timnas Indonesia. Millar memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Akun Instagram @footballindonesia_a mengungkap adanya pemain keturunan anyar yang bisa membela timnas Indonesia. Dialah Tommy Millar, seorang pemain keturunan Kanada, Indonesia, dan Belanda yang kini bermain di Liga Selandia Baru. Diungkap oleh akun tersebut, Millar merupakan seorang gelandang. Dia bisa bermain sebagai gelandang serang atau gelandang tengah, namun juga mampu diandalkan sebagai striker. Millar masih berusia 20 tahun dan punya postur yang mumpuni, yaitu 190 cm. Pemain kelahiran 11 Februari 2003 itu membela West Coast Rangers Football Club yang merupakan tim kasta tertinggi Liga Selandia Baru. Berdasarkan kabar dari akun @footballindonesia_a, Millar punya darah Indonesia dari pihak ibunya. Tepatnya sang ayah dari ibunya alias kakek Millar lahir di Surabaya, Indonesia. Dilansir dari akun tersebut, Millar ingin bermain untuk timnas Indonesia. Namun demikian dia tidak memegang paspor Indonesia, jadi hal itu hanya bisa direalisasi lewat naturalisasi. Bung Tommy profilnya masuk dulu ke Coach Shin. Jika memang sesuai skema Coach Shin pasti rekomendasi. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Fans minta Jordi Amat didepak dan dibuang dari tim usai lakukan banyak blunder. Bos JDT pasang badan. Pemain belakang timnas Indonesia, Jordi Amat mendapatkan sorotan oleh fans Johor Darul Takzim dalam kurung JDT.
Saat itu Jordi Amat kembali dipercaya main kala menantang Terengganu pada final Piala Malaysia 2023. Sorotan fans JDT bermula kala bek 31 tahun tersebut melakukan sebuah kesalahan fatal. Saat itu Jordi Amat gagal membaca arah bola lambung dari para pemain Terengganu yang membuat striker lawan Ivan Mahmud lolos. Ivan Mahmud pun mendapatkan ruang bebas untuk 1-1 lawan penjaga gawang JDT. Dengan sigap, Jordi Amat langsung menjatuhkan Ivan Mahmud di dalam kotak penalti. Tanpa ampun, wasit pun menunjuk titik putih untuk Terengganu. Beruntung kala itu Jordi Amat tidak mendapatkan hukuman kartu merah langsung dari wasit atas aksi cerobohnya itu. Sebenarnya aksi cerobohnya tersebut bukan kali pertama yang dilakukan oleh Jordi Amat pada musim ini. Bek timnas Indonesia tersebut tercatat sudah melakukan 3 kali kesalahan fatal yang membuat timnya kebobolan. Meski begitu, pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris, langsung bereaksi keras di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, Jordi Amat tampil sangat baik untuk JDT musim ini. Berkat penampilan bek timnas Indonesia, JDT sukses mencatat angka kebobolan terendah sepanjang sejarah dalam satu musim. Menurut admin Bang Jordi sepertinya butuh liburan panjang biar gak blunder melulu. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys.